Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Apakah kita harus apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kau selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama, kau berkata, aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja maksudnya? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinga disumpatnya pakai kapas.
Karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal. Sedangkan engkau Iqra baru Iqra 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya Asib. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La salata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tidak benar, karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal, maka bacaan fatihah mesti diluruskan. Imam kita tadi qari, kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya. Ya, saya baca Fatihah. Ya, baca. A'udzu. A'ud. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'ud. 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 A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'udzu. A'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Kau kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaiton. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada. Semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak besar. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasaalun. Pojok sini. Iqra. Bataba, batata, batasa. Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sini. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng-membonceng. Penalpot dipotong. Dihidupkan di depan gang. Ada atu-atu mau sakratul maut. Mati. Adalah surau kecil di situ. Surau kecil musola. Tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang itu sedang sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah, mampu itu. Diaminkan. Amin. Tuh, mati. Baru kau tahu. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya hati ini biar istiqomah? Soalnya hati saya selalu cenderung. Hati bahasa Arabnya bukan kalbu, kalbu anjing. Maka jangan bilang manajemen kalbu, manajemen kolbu. Manajemen kolbu artinya memanage hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Kolbu artinya berbolak-balik. Kolbu. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, artinya berbolak-balik. Waktu di masjid ini sudah kuat. Pokoknya pulang dari sini aku sudah azam Pak Ustaz. Apa azammu? Buanglah mantan pada tempat. Begitu keluar dari sini aku azam. Putus.
Gimana jadi kita nonton, kuputuskan dulu. Putuskan apa? Ayo kita nonton. Bola balik. Makanya diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Maka kita perlu berjamaah. Carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan. Pulang dari sini selamat, tapi kawan kos, maka cari kawan kos yang menyelamatkan. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala, predator, mengawasi. Sekelompok bison menyeberang sungai, maka ada satu predator mengawasi. Dia tidak akan menerkam bison yang ramai. Ada satu bison minum ke tepi, itu yang dia terkam habis. Jangan kalian pisahkan diri dari jamaah. Makanya buat komunitas. Biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak bersama. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas yuk ngaji. Komunitas artis taubat. Komunitas jombloan sejati. Komunitas geng motor, mantap. Saya sudah banyak ketemu komunitas-komunitas. Setelah kalian punya komunitas, yang kedua, jenguklah orang sakit. Balik dari sini nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini. Rumah sakit apa? Jangan rumah sakit bersalin. Tengoklah di dalam ada orang yang kabel dipasang di ujung jari, nampak darah keluar, masuk ke mesin cuci 5 jam. Ibu sudah berapa lama terbaring? Sudah 5 jam Pak Ustaz. Ngapain cuci darah? Buah pinggang tak berfungsi, ngangus. Berapa lama ini Bu? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Nanti lama-lama 1 hari sekali sampai akhirnya. Oleh sebab itu maka tengok orang sakit. Balik dari sini nanti kalian pergi rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada sini mau kujenguk. Kalau tak dikasihnya masuk, kumpulkan security itu, ceramah dia. Hai para security, sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? Tangkapnya di sini, pergi balik. Pertama, berjamaah, buat komunitas. Yang kedua, tengok orang sakit. Yang ketiga, tengok orang pejabat tinggi, jenderal, orang kaya, penguasa, alim ulama, terbujur kaku tak berdaya, menutupkan kelopak matamu pun, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Allah maghfir li Muhammad. Ada orang mati begitu sendiri. Ingat, hai orang-orang sombong, orang-orang angkuh, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522, gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begini? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota UN yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tak usah ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbi. Gak baca tulisan? Makanya beli dah pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban.
Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Ustaz, saya mau tanya, kami para pemuda banyak yang baru hijrah, alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Pak Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi kolam renang, jangan. Tidak. Saya bawa dia cerita. Ada orang beku di sana. Sudah sebulan tak mandi. Kurap benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudisnya. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tetelannya airnya. Habis itu saya, ya mandi kita ya. Entar. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencambuk pedang, pancung kau. Jangan kata Nabi. Jangan kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Merah wajah. Nabi itu cerdas. Dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di leton, kepala dulu. Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam mandi. Sudahlah bersih, sholat sunat taubat. Lagi yang pakai usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam mandi aja. Allah. Kau salat apa tadi? Usah kau tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam. Bagus malam. Cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang Pak Ustaz, gak bisa cepat tidur malam. Beli antimu. Habis itu barulah mamin muslimin yudhimu dzamban, kalau ada orang berdosa summa yatatahhar bersuci, summa yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa. Adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad. Engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena kau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan makan. Tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersahwat, bersyukurlah. Nanti kau masih hidup, kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah, mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda, dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok mu'alaf, 15 anak suku, anak dalam, kemarin di Jambi masuk Islam, melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa syahwat, pernah kalian silap dan salah, taubatlah. Jangan tunggu keluar dari sini. Sekarang juga ambil HP, cari nama dia, delete.
Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah massal nanti. Kita sewa gedung di UIR, nikah massal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan, baju pendek. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab tuh ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di Siak. Maka bapak kepala rumah sakit mengklarifikasi, Ustaz Somad, tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan, yang penuh lebar-lebar. Karena nanti asik mengurus jilbab tak diurus orang yang dioperasi. Nah, oleh sebab itu rapi. Tangan, kalau masih bisa sini pakai. Tidak bisa longgar, tapi mesti bersarung, pakai plastik segala macam. Pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat, tak terelakkan lagi. Memang harus terbuka, mesti harus kau singkap, tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya, mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram, riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya, ambil, keluarkan duit itu semua. Baru nangisnya lebih kuat. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka, kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa. Yang menutup wajah pun, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal khusyuk. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, duduk di paling depan. Dosen itu menulis sampai ke bawah. Mahasiswa ada senyum-senyum dah. Pak, wetcode dah habis pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan. Habis angkot-angkot tabrakan. Supir-supir busway masuk padat.
Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musola, atu-atu masuk padat. Menengok dia meniti air liur, menengok bini meniti air mata. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati, respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Apakah wanita non-muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non-muslim boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non-muslim perempuan, dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram. Seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas mengatakan tak boleh. Non-muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana aku tadi nengok Syah nampak rambutnya begini, pipinya begini, lengannya begini. Diceritakannya karena khawatir tidak aman. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non-muslim silakan, bertetangga dengan non-muslim silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan, wala ana abidun ma'badtum wala antum abidun ma'bud lakum dinukum ala hadhihi niyyah. Mudah-mudahan dengan niat baik kita berdoa kepada Allah diselamatkan negeri dari riba, zina, narkoba, LGBT. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilur rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Majlis Universitas Islam Riau ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari segala perbuatan yang keji dan munkar ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok, di Palu. Waj'alhum minas sabirin, jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang mati meninggal dunia, sehatkan, murahkan rahmat, menurunkan kebaikan kepada dirinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Segala macam masalah, segala macam urusan mudahkanlah kalau dia baik bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, wa bi'anhum minaz zina, jauhkan mereka dari perbuatan yang mungkar ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.